Halo Sobat Parenting, kembali lagi di YouTube channel ini yang akan membahas mengenai edukasi, parenting, dan sharing seputar tumbuh kembang dari sudut pandang terapis okupasional bersama aku, Hasnan Habibi. Pada video kali ini, kita masih membahas tentang tema besar kita mengenai sensori integrasi. Kita mau bahas mengenai macam-macam gangguan sensori. Jadi, gangguan sensori ini biasa dikenal atau familiar biasanya dengan SPD atau Sensory Processing Disorder. Nah, Sensory Processing Disorder ini adalah kondisi neurologis yang ditandai dengan kesulitan untuk memproses input sensori atau memproses rangsangan sensori yang masuk pada 7 area sensori atau sensori system yang menyebabkan output sensorinya tidak tepat terhadap lingkungan atau rangsangannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Sensory Processing Disorder ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, Sensory Modulation Disorder, kemudian yang kedua, Sensory Discrimination Disorder, dan yang ketiga, Sensory Base Motor Disorder. SMD atau gangguan untuk memodulasi sensori ini biasanya itu anak kesulitan untuk mengatur intensitas dan jenis respon terhadap input sensori atau rangsangan sensori yang masuk ya. Gangguan modulasi sensori ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada sensory over-responsive, kemudian ada sensory under-response, dan sensory seeking. Pada sensory over-responsive, mereka ini terlalu sensitif akan stimulus atau rangsangan sensori ya, atau bisa dibilang juga mereka menyerap informasi atau input sensori ini terlalu banyak dan kesulitan untuk memfilter atau menyaringnya, sehingga respon yang terjadi yaitu berlebihan atau over responsive. Contohnya nih pada sensori visual, mereka yang biasanya berada di dalam ruangan yang terlalu terang akan merasa tidak nyaman, dan dengan kondisi itu akan memberikan respon yang berlebihan seperti menutup mata, sembunyi di pojok atau di bawah meja, bahkan kadang juga berteriak. Dan contoh lain pada sensori auditori, contohnya seperti mereka berada di sebuah mall yang terlalu banyak orang dan sangat bising. Respon mereka yang berlebihan itu seperti menutup telinga. Kemudian pada sensori under responsive, responnya itu kadang terlihat seperti kurang aware terhadap input atau rangsangan sensori. Contohnya nih pada sensori auditori, mereka terlihat kurang tanggap. Tapi bukan berarti bermasalah ya pada pendengarannya atau pendengarannya buruk. Tetapi permasalahannya itu dalam memproses sensori yang kurang efisien. Contoh lain nih seperti pada proprioseptif, ketika mereka terjatuh, badannya itu merasa biasa aja gitu, nggak merasa begitu sakit. Artinya respon mereka kurang gitu terhadap benturan yang terjadi pada otot dan sendi mereka. Atau ketika mereka mendorong benda, yang kita rasakan, yang kita lihat mereka itu mendorong begitu kuat. Tapi ternyata bagi mereka responnya itu terlihat biasa aja gitu. Responnya terlihat kurang. Bagi mereka dorongan itu tidak begitu kuat. Dan ini kalian bisa lihat contoh-contoh gangguan sensori under respon pada sensori yang lain. Kemudian sensori seeking yaitu selalu mencari rangsangan sensori. Contohnya pada vestibular yaitu anak yang suka naik-naik, suka melompat-lompat, suka mencari tantangan dengan menaiki sesuatu yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Atau pada proprioseptif yang contohnya suka atau senang berlari-lari, terus bergerak-gerak dan berputar-putar, kemudian suka mendorong-dorong benda, dan berbagai macam gangguan pada sensori lainnya bisa kalian lihat seperti pada tabel berikut ini. Kemudian gangguan yang kedua yaitu SDD atau Sensory Discrimination Disorder atau gangguan diskriminasi sensori. Jadi anak dengan gangguan ini biasanya kesulitan untuk membedakan rangsangan yang masuk atau kesulitan dalam menginterpretasikan perbedaan rangsangan atau stimulus sensori. Contoh paling mudah nih pada sensori taktil yang sering kita temui, anak akan kesulitan untuk membedakan bentuk, membedakan tekstur, bahkan ukuran benda yang dia sentuh. Atau pada sensori auditori, mereka tuh kesulitan biasanya untuk mengenali perbedaan suara. Kemudian gangguan yang ketiga yaitu sensory base motor disorder.
Jadi anak dengan gangguan ini akan kesulitan untuk mengontrol gerakan, untuk perencanaan gerak, maupun untuk koordinasi. Pada gangguan ini akan mempengaruhi kemampuan anak untuk merencanakan gerakan yang baru maupun gerakan motorik yang kompleks, sehingga menyulitkan mereka untuk belajar keterampilan motorik yang baru. Tipe SBMD yang pertama yaitu dispraksia. Dispraksia ini anak itu kesulitan dalam merencanakan dan mengatur gerakan, dan juga untuk mengorganisasi gerakan seperti itu. Dan yang kedua yaitu postural disorder atau gangguan postural. Anak dengan postural disorder ini atau dengan gangguan postural ini akan kesulitan dalam menjaga kestabilan postur tubuh dan mengatur keseimbangan. Ciri umumnya seperti otot yang tampak lemah atau cepat lelah saat bergerak, kemudian sering jatuh atau tersandung, kemudian juga kesulitan untuk naik turun tangga, dan biasanya juga kesulitan banget untuk berkegiatan di sekolah ataupun dengan kegiatan motorik kasar seperti melompat, berlari, ataupun duduk dengan tegak. Kemudian pada motorik halus seperti kesulitan untuk menulis ataupun menggambar dan menggunakan koordinasi jari-jarinya dengan baik. Nah, itu tadi teman-teman mengenai macam-macam gangguan sensori, penyebabnya serta dampaknya apa saja yang akan mempengaruhi kemampuan anak. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga video kali ini bisa menginspirasi serta bermanfaat untuk sobat parenting semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.